Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan jenis populasi. Apa saja jenis populasi? Saksikan setelah ini. Berdasarkan jenisnya, populasi itu dibagi menjadi dua. Ada namanya populasi terbatas. Yang kedua ada namanya populasi tidak terbatas. Populasi terbatas itu adalah populasi yang sudah ditentukan berapa jumlah populasinya. Contohnya begini, ada seorang ingin melakukan penelitian di sekolah X. Sekolah X itu sudah diketahui populasinya. Misalnya dia ingin meneliti terkait dengan motivasi kerja guru terhadap prestasinya. Jumlah gurunya di sana 120. Sudah ada data, di situ sudah valid. Maka jumlah 120 itulah yang disebut dengan populasi terbatas. Dia sudah ada datanya. Atau contoh yang kedua, jumlah populasi itu tidak sampai 100, maka itu juga disebut sebagai populasi terbatas. Artinya ketika penelitian, ketika jumlah populasi itu lebih dari 100 menurut Suharsini, maka boleh diambil sampelnya. Tapi kalau jumlah populasinya kurang dari 100, maka semua populasi diambil menjadi sampel penelitian disebut dengan penelitian populasi. Jadi populasi terbatas itu adalah jumlah populasi yang sudah diketahui berapa jumlah populasinya. Tentu jumlah populasi itu akan didapat dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Biasanya kalau kita melakukan proses penelitian di lembaga-lembaga pendidikan itu sudah terdata berapa jumlah populasi yang akan diteliti. Kemudian populasi tidak terbatas itu adalah jumlah populasi yang kita sendiri tidak mengetahui berapa persisnya jumlah populasi. Contoh penelitian terkait dengan jumlah populasi yang tidak kita ketahui, katakanlah kita ingin melakukan penelitian survei pendapat masyarakat Indonesia terhadap kebijakan presiden dalam penanggulangan COVID-19 misalnya. Kita tidak tahu berapa jumlah populasi itu. Maka dalam peristiwa itu kita boleh mengambil sampelnya. Karena kita tidak mengetahui berapa jumlah populasinya, kita bisa mengambil sampelnya dengan teknik sampel incidental sampling. Artinya siapa saja yang ditemui, maka kita akan wawancara atau kita berikan angket. Nah, ini dari sisi jenisnya, maka populasi dibagi menjadi dua, populasi terbatas yang sudah kita tahu berapa jumlah populasinya, kemudian yang kedua, populasi tidak terbatas yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah populasi itu. Kemudian dari sisi berdasarkan sifatnya, maka populasi itu dibagi menjadi dua. Ada namanya populasi homogen, ada namanya populasi heterogen. Populasi homogen itu adalah populasi yang sejenis. Artinya jenisnya sudah kita tahu sama semuanya. Dari sisi jenisnya misalnya laki-laki, perempuan. Laki-laki saja populasinya. Dari seluruh jumlah siswa yang kita teliti, semuanya adalah laki-laki. Maka itu disebut dengan populasi homogen. Yang kedua, ada perempuan misalnya. Perempuan semuanya yang kita teliti. Maka seluruh perempuan yang kita teliti, siswa perempuan yang kita teliti itu adalah bagian dari populasi homogen. Artinya sejenis. Atau misalnya kita ingin melakukan penelitian terhadap siswa yang punya minat matematika. Maka seluruh siswa yang punya minat matematika itu yang akan kita teliti disebut dengan populasi homogen. Karena dia
satu minat, satu jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dari sisi sifatnya kita kenal dengan populasi heterogen. Artinya yang tidak sejenis. Bisa nanti laki-laki, bisa perempuan. Di sana kemudian ada yang kalau kita berbicara tentang minat, ada yang hobi matematika, fisika, kimia, tanpa kemudian mempertimbangkan jenis kelamin, suku dan budaya, kemudian adat istiadat, minatnya, bakatnya, semua kita jadikan populasi, maka itu disebut dengan populasi heterogen. Nah, nanti peneliti harus jeli terkait dengan penentuan populasi itu, karena ini terkait dengan variabel yang akan dia teliti. Hingga nanti ketika dia sudah menentukan populasi mana yang akan dia teliti, tentu variabel apa yang dia akan teliti, maka selanjutnya dia nanti akan menentukan populasi mana yang akan dia ambil, apakah terbatas, tidak terbatas, homogen atau heterogen. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis populasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.